Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Septi Afriani. Nah, kali ini kita akan membahas soal mini tryout PPPK PGSD yang soalnya aku masukkan ke rumah tryout ya, yang ada di paket gratis itu. Buat teman-teman yang belum ngerjain mini tryoutnya, kerjakan dulu. Kenapa? Karena di situ ada soal-soal kompetensi teknis yang mapelnya ya, yang profesional, dan ada timernya. Jadi teman-teman bisa latihan untuk manajemen waktu, dan untuk soalnya udah aku sesuaikan dengan FR yang tahap 1 kemarin. Yuk langsung aja kita bahas soal-soalnya ya. Soal nomor 1, berikut ini merupakan peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik adalah titik-titik. Jadi kalau kayak gini mending kita baca ke pertanyaannya aja, karena kalau pertanyaan udah itu, ya udah nggak usah dibaca yang sebelum-sebelumnya. Langsung aja kita lihat pilihan gandanya. Sebelum itu kita bahas dulu ya, peran Indonesia di bidang politik itu apa aja sih? Yang pertama ada menandatangani Fakta Stabilitas Politik dan Keamanan ASEAN. Yang kedua adalah menjadi tempat sekretariat ASEAN. Dan yang ketiga, memprakarsai ASEAN Institute for Peace and Reconciliation. Sebenarnya ada lagi yang lain, cuma aku sebutin 3 aja. Berarti otomatis jawabannya yang mana nih? Ya betul, yang B, menjadi tempat sekretariat ASEAN. Kita bahas yang lainnya. Kalau yang A, bergabung dalam pusat studi ASEAN itu masuknya ke pendidikan. Kalau yang C, turut dalam pesta olahraga SEA Games, ini masuknya ke sosial budaya. Yang D, sebagai Ketua Badan Sektoral Kesehatan ASEAN periode 2020-2021. Nah, ini udah ada kata kuncinya, kesehatan, otomatis masuknya ke kesehatan. Kalau yang E, mengikuti festival film ASEAN, nah ini juga sama dengan yang C, yaitu bidang sosial budaya. Soal nomor 2, perhatikan data nilai 3 siswa berikut ini. Manakah diagram batang yang sesuai dengan tabel di atas? Ini aku singkat-singkat ya mata pelajarannya biar muat. Oke, kita cek aja. Kalau kayak gini ya mau nggak mau kita harus ngecek satu-satu ya kan. Kalau udah ada satu yang salah ya udah langsung lanjut ke opsinya aja. Kalau yang A ya, punya Siti itu kan 85, 84, 90, 89. Betul ya, yang punya Siti betul. Kemudian kalau yang ini salah yang B ya. Kalau yang selanjutnya punya Ambar tuh 80, 92, 90, 90, ini betul juga. Kemudian yang punya Eri 92, 90, 93, ini salah. Terus lanjut ke yang C. Aku tulis di slide berikutnya aja ya. Di sini yang C Siti 85, 84, 90, 89 betul, punya Ambar 80, 92, 90, 90 betul, Eri 92, 90, 94, 75 juga betul. Nah, berarti jawabannya yang C. Soal nomor 3, perhatikan data nilai 3 siswa berikut ini. Urutan siswa dari yang mendapat peringkat pertama adalah titik-titik. Kalau kayak gini mau nggak mau kita harus ngejumlah ya, karena kan biar tahu tuh siapa sih yang dapet nilai jumlahnya paling tinggi. Oke, kita jumlah aja teman-teman, bisa langsung jumlah aja. Ini adalah hasil penjumlahannya. Untuk Siti 348, Ambar 352, dan Eri 351. Berarti yang paling tinggi adalah yang si Ambar, ya kan? Ini peringkat satunya. Kemudian peringkat 2-nya si Eri, dan yang peringkat 3-nya adalah Siti. Berarti yang mana nih? Ambar, Eri, Siti. Yang D. Soal nomor 4. Perhatikan langkah-langkah membuat bolu kukus 3 warna berikut ini. Langkah-langkah membuat bolu kukus yang tepat adalah titik-titik. Oke, kita lihat di sini. Yang pertama semuanya angka 4. Angka 4 apa sih? Oke, yang pertama angka 4 ini ya. Kocok telur, gula, dan cake emulsifer hingga mengembang dan mengental dengan menggunakan mixer berkecepatan tinggi. Ini adalah langkah yang pertamanya. Nah, selanjutnya kira-kira 3 atau 8, karena di sini kan opsinya 3 atau 8 ya. Yang ketiga, tuang vanili cair, air soda manis, susu kental manis, rum, aduk hingga rata. Kalau yang 8, setelah tercampur merata, masukkan tepung terigu, susu bubuk sambil diayak, diaduk rata. Kira-kira 3 dulu atau 8 dulu nih. Ini kan baru telur, gula, sama ininya ya. Kemudian yang ininya dulu dicampur dengan susu
soda ya kan. Baru nanti kalau udah mereka tercampur merata baru dikasih tepungnya. Berarti selanjutnya nomor 3-nya adalah yang nomor 8. Ini tahap ketiga ya kan. Berarti 4 tadi 4, 3, 8 ya. Ini salah. Ini juga salah. Kemudian 1, semuanya 1. Ambil tadi kan setelah tercampur merata, masukkan tepung terigu dan susu bubuk sambil diayak aduk hingga rata. Nah, berarti kan udah jadi tuh adonannya. Kemudian ambil setengah bagian adonan, bagi menjadi 3. Ini langkah yang keempat. Nah, kalau udah jadi ambil setengah bagian kan berarti ini setengah bagian. Nah, yang bagi ini tuh jadi 3, dibagi jadi 3 ya kan. Langkah nomor 5-nya setelah ini 7 atau 6. Kalau yang nomor 6, beri masing-masing adonan dengan pasta coklat, pasta pandan, dan pasta stroberi. Kemudian aduk hingga rata. Kalau yang nomor 7, tambahkan adonan coklat hijau dan merah hingga penuh. Nah, berarti kan otomatis 6 dulu ya kan. Tadi adonannya kan masih putih tuh. Nah, yang bagian ini beri masing-masing adonan, berarti kan otomatis sebelumnya pasti udah adonan hasil pembagian itu. Jadi yang lebih tepat yang nomor 6 dulu. Ya, ini langkah yang kelima. 6 ya, berarti ini salah. Yang 7 dulu salah. Kemudian setelah 6, 5 atau 7. Tadi kan udah diberi masing-masing adonan dengan pasta coklat, pasta pandan, dan pasta stroberi, kemudian aduk hingga rata. Kemudian nomor 5, tuang adonan putih ke dalam cetakan bolu kukus yang sudah diberi paper cup sebanyak 3/4 tinggi cetakan. Ya, ini dulu ya, yang nomor 5 dulu. Nomor 5 dulu. Berarti setelah 6 tuh 5. Ini salah. Nah, otomatis jawabannya yang B. Kan tadi dituang dulu adonan putihnya. Nah, setelah itu langkah nomor 7-nya adalah yang nomor 7 ya kan. Setelah adonan putihnya udah ditaruh di cetakan, baru adonan yang warnanya yang bagian atas. Nah, setelah itu nomor 9. Jadi dimasak, dikukus ya kan. Ini, dan yang terakhir pasti yang angkat, biarkan, kemudian sajikan. Ini pasti yang terakhirnya, yang bagian ini. Jawabannya itu tadi yang B ya. Teman-teman yang dari kemarin udah nungguin soal yang disesuaikan dengan FR, sudah ada ya teman-teman. Di sini udah ada yang paling atas, tryout 1 new. Ini baru yang isinya teknis. Jadi untuk satu kuis lagi yang isinya teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara menyusul ya teman-teman. Teman-teman bisa kerjain ini dulu, dan juga aku tambahkan ada tryout gratis, mini tryout ya, ada di paket yang tryout gratis di sini. Yang mini tryout 18 menit 15 soal. Teman-teman bisa ngerjain soal yang tadi itu, tinggal nanti kayak biasanya aja, tinggal klik yang mana yang kerjakan, terus habis itu nanti teman-teman mulai seperti biasa gitu. Buat teman-teman yang pengen join di rumahtryout.com yang belum join nih, teman-teman bisa langsung aja buat akun, kemudian dicek di sini, dan di sini udah ditampilkan detail jumlah soalnya. Jadi teman-teman ketika membeli itu bisa mempertimbangkan beli nggak ya gitu. Jadi udah jelas gitu ya jumlah soalnya. Ya, kalau ada soal yang mengurutkan pasti teman-teman bisa, cuma kan harus lihat atas bawah gitu kan pilihan gandanya sama yang teksnya ini. Jadi saran aku sih banyakin latihan aja, karena kan emang kita tuh harus bisa manajemen waktu ya kan, bisa mengerjakan dengan cepat dan tepat. Nomor 5, manakah di antara kalimat-kalimat di bawah ini yang baku? Ini mana nih yang baku? Oke, kita bahas satu-satu. Kalau yang A, produk musisi yang telah sampai ke indera pendengaran kita pada umumnya memiliki label masing-masing sebagai alat produksi. Oke, di sini yang benar itu indera atau indra. Nah, yang benar itu harusnya ini nggak pakai yang E, jadi harusnya indra tanpa E. Kalau yang B, Rian harus berpikir keras untuk mengatasi masalahnya. Yang benar tuh berpikir atau berpikir. Nah, yang betul itu kalau kata baku biasanya tuh yang jarang digunakan sehari-hari gitu ya, yang menurut kita benar gitu kan, ternyata nggak baku. Jadi yang benar itu bukan berpikir, tapi berpikir. Ini tuh harusnya huruf P. Kemudian yang C, budget atau anggaran yang direncanakan harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Nah, yang benar tuh budget atau ini budget yang bahasa Inggris, atau
budget yang ini. Yang benar itu yang ini teman-teman, yang budget ya. Jadi jawabannya itu yang C. Ini itu dua-duanya salah. Kalau yang D, sebagian besar cedera yang sering dialami oleh atlet sepak bola berada di bagian pergelangan kaki dan sendi lutut. Nah, yang benar cedera atau cedera. Nah, yang betul itu adalah harusnya huruf E. Jadi cedera ya, cedera. Harusnya tuh kayak gini, cedera. Kalau yang E, nenek itu tinggal di sebuah gubuk dekat hutan. Harusnya gubuk atau gubuk ini harusnya diganti. Jadi huruf K, jadi gubuk. Soal nomor 6, Agung menambahkan satu kerucut di sebelah kanan sehingga sistem menjadi seimbang. Manakah pernyataan yang benar? Jadi ini ada gambarnya kayak gini, kemudian di sebelah kanan ya di sini ditambahkan kerucut. Otomatis mana nih yang benar? Kita coret aja yang sama antara kanan dan kiri. Ini tabung, coret. Kemudian ini ada kubus satu, ya kan? Nah, kemudian ini kerucutnya dicoret satu. Berarti kan tinggal tersisa apa nih, satu kubus dan dua kerucut ya. Jadi satu kubus sama dengan dua kerucut. Jawabannya yang D. Soal nomor 7, perhatikan teks di bawah ini. Langsung aja, gagasan pokok bacaan di atas adalah titik-titik. Oke, kita bahas paragraf pertama ya. Saat ini makin banyak kebudayaan Betawi yang tidak dinikmati masyarakat globalisasi. Contohnya seni pertunjukan ondel-ondel. Seni pertunjukan ondel-ondel adalah seni pertunjukan dengan boneka besar tinggi. Ini intinya menjelaskan ondel-ondelnya, ya kan? Nah, intinya kalau paragraf ini tuh yang pertama banyak yang tidak dinikmati. Kalau yang paragraf kedua, contoh lain kebudayaan Betawi yang terancam tergerus globalisasi adalah lenong. Nah, lenong merupakan teater tradisi Betawi yang diiringi musik gambang kromong. Kemudian ini selanjutnya menjelaskan tentang lenong. Lenong itu apa? Nah, selanjutnya ada ini contoh mana? Selain kedua seni pertunjukan tersebut, budaya arsitektur dan pertanian Betawi juga mengalami kemunduran. Contohnya rumah-rumah asli Betawi di kawasan Codet saat ini terabaikan. Tambahan lagi rumah-rumah baru orang Betawi saat ini tidak menggunakan gaya arsitektur Betawi. Intinya mana sih atau gagasan pokoknya apa sih? Ya dari ini kita bisa tahu bahwa gagasan pokoknya itu adalah yang A. Yang A ya, ini harusnya bukan yang B, harusnya yang A, ini yang A. Kemunduran kesenian Betawi.